Indonesia rancangkan bangun kapal induk KRI Nusantara dengan 2 kapal selam. Kita boleh bangga, Indonesia segera memiliki 4 kapal selam dan 3 kapal induk yang akan ditempatkan di 3 titik terluar Indonesia. 3 kapal induk yang nantinya sekaligus menjadi pangkalan militer akan ditempatkan di Natuna, Bitung, dan Selaru, serta yang berbatasan dengan Australia. Menurut mantan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, program pengadaan kapal selam sudah terrealisasi di tahun 2018, sedangkan untuk kapal induk ditargetkan terrealisasi tahun 2020 mendatang. Tahun depan TNI AL kita akan punya 4 kapal selam yang akan menjadi kedaulatan laut kita. Tahun berikutnya, 3 kapal induk bakal kita miliki, kata mantan Mendagri saat puncak peringatan Hari Nusantara yang dipusatkan di Dermaga Murajati, Pelabuhan Cirebon. Diketahui Cahyo dengan luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer 2, sudah seharusnya kekuatan armada maritim kita diperkuat demi terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, katanya. TNI akan terus menambahkan alutsista baru. Ia melanjutkan, wilayah perairan Indonesia sangat luas, memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Oleh karenanya dibutuhkan alutsista yang mumpuni agar kekayaan perairan ini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita punya garis pantai yang sangat panjang, sumber daya laut yang melimpah, tentunya sumber daya ini harus kita jaga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, imbuhnya. Alutsista mendukung keamanan maritim. Menurutnya, selama ini bangsa Indonesia telah melupakan potensi kelautan. Padahal, sebagai bangsa maritim, laut adalah masa depan bangsa. Saat ini, kekuatan TNI AL didukung oleh 151 kapal perang berbagai jenis yang digunakan untuk pertahanan dan patroli perairan. Kita punya target sebanyak 180-200 kapal perang, ujarnya. Wali Kota Cirebon saat itu, Nasruddin Aziz, mengungkapkan apresiasinya atas gelaran Puncak Hari Nusantara yang berlangsung lancar dan sukses. Sementara itu, Sultan Sepuh 14 Keraton Kesepuhan Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat menegaskan terpilihnya Cirebon sebagai lokasi puncak peringatan Hari Nusantara sangat tepat. Cirebon sejak dulu. Cirebon sudah masuk peta perdagangan dunia sejak berabad-abad lalu. Saat ini Cirebon masuk jalur wisata maritim dunia. Setiap tahun kapal pesiar bersandar untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan mengunjungi keraton yang ada di Cirebon. Katanya, sebagai informasi, Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember merupakan momentum peringatan keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982. Pengakuan ini sebelumnya didahului oleh diumumkannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan berada dengan apa yang termaktub dalam Territorialisation and Maritime Kringen Ordonansi 1939 yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah. Kapal Republik Indonesia Induk Nusantara. Rancangan kapal induk ini nanti akan dilengkapi dengan mesin atau turbin uap bertenaga nuklir sebagai mesin penggerak utamanya. Tenaga nuklir ini diperoleh dari reaktor nuklir yang berada pada kapal tersebut yang dihubungkan dengan turbin uap. Tenaga uap yang dihasilkan kapal induk tersebut selain sebagai penggerak kapal juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik serta digunakan juga sebagai pengatur tekanan pada katapult kapal induk untuk meluncurkan pesawat. KRI Induk Nusantara dan kapal selam dengan adanya pemusatan populasi di daerah dekat lautan, keberadaan AL dapat mempengaruhi peristiwa dunia. Serangan dari laut merupakan salah satu hal vital dalam strategi militer. AL dapat menyediakan sarana bagi angkatan lain untuk melakukan penyerangan lanjutan seperti tempat tinggal yang aman bagi tentara, pelabuhan dan lapangan terbang di lautan. Hal ini dapat dipenuhi dengan adanya kapal induk. Sebuah kapal induk kelas ini dapat mengangkut lebih dari 100 pesawat dan 8.000 tentara. Sebuah kapal induk dengan 70 pesawat militer dapat mengirimkan lebih dari 250 serangan sehari terhadap target di daerah pesisir. Akan tetapi, target dengan jarak yang relatif jauh masih dapat diserang. Bukan hanya di daerah pesisir, sebuah kapal induk biasanya membawa stok bom lebih dari 9.000 buah.